rakyat anti dengan yang harum-harum ini. Termasuk aneh-aneh dan segala macamnya tidak mau hinggap ke sini karena apa? Dia mengandung minyak dan sangat harum. Sampai sekarang sudah ribuan tahun dan ini ditemukan dalam sungai masih harum. Sudah merupakan ini istilahnya apa namanya? Kayu terasnya atau tunggulnya, tapi dia masih berbaun berapa ratus tahun atau ribuan tahun dalam sungai, dalam tanah, tapi masih harum. Ini bukti karena saking lamanya dia habis. Ya. Bukti lain apa? Nah, kita masuk pada keterangan yang disampaikan oleh Babe. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke keterangan Babe, ya, yang mengatakan tentang prasasti yang ada di Sumatera dan di Jawa dan di Indonesia itu adalah tulisan bangsa Armenia. Armenia yang menulis, Armenia yang datang. Nah, itu nanti kita terangkan. Sehubungan dengan tadi, ini kita buktikan bahwa kayu ini masih ada. Apa nama kayunya? Kayu gaharu. Kalau orang Kampar Melayu sini menyebutnya bukan kayu, namanya bukan kayu gaharu. Isinya yang gaharu, tapi kayunya adalah kayu kare atau kayu koge, kayu kage. Ya. Kayu kage ini memang baunya tadi sangat harum. Harganya sangat mahal. Dan untuk penelitian ini dan untuk membuktikan pada masyarakat dunia, kami rela masuk hutan keluar hutan untuk mencari bukti-bukti ini tentang kayu dan segala macamnya ini. Ayah, kami masuk hutan membuktikan apakah kayu gaharu tadi betul-betul harum. Ini. Baunya sangat harum, ya. Nah, kita perhatikan kalau apabila ini disambung dengan minyak kasturi tadi, ya. Ini biasanya kalau kayu gaharu biasanya ditempatkan di bejana, ya, atau di puro tadi, di sini, ya. Ini puro, ya, untuk acara keagamaan oleh penganut Hindu atau Buddha. Seperti yang kita sampaikan kemarin itu, bahwa Buddha atau Hindu itu sebetulnya adalah ajaran dharmik, ajaran dharma, ajaran budi pekerti ataupun moral. Menurut Profesor Santo Sabak sama Profesor Ahmad Sumanto, bahwa dulu kala kita nih katanya agama yang dianut oleh nenek moyang bangsa Indonesia ini adalah agama tauhid, ya, agama tauhid. Cuma dalam pengamalannya dia menganut ini ajaran dharmik, ya. Akhirnya ajaran dharmik ini dirubah sampai di India jadi 3 agama, ya, pecah. Pertama Hindu, yang kedua Buddha, yang ketiga adalah berkembang ke utara itu jadi Majusi. Ini bukti. Kemudian kita masuk pada keterangan dari Babe tadi. Babe Ridwan Saidi mengatakan bahwa yang menulis arca-arca yang ada di Nusantara ini adalah bangsa Armenia. Apakah benar? Mungkin ada benarnya, mungkin juga tidak. Karena memang tercatat bahwa ada bangsa asing jauh sebelum masa Praswijaya sudah ada di tanah air. Nah, mengapa mereka ke sini? Kiranya mereka ada belajar dan berdagang. Apa yang mereka cari adalah rempah-rempah, kemudian kayu gaharu sebagai tempat untuk sarana untuk beribadat, kemudian adalah kayu cendana, ya, kemudian adalah minyak kasturi, ya. Kalau dalam catatan surat yang disampaikan kepada siapa tadi, Umar bin Abdul Aziz tadi, ya, minyak kasturi orang Kampar itu baunya terbaun jaraknya ada 12 mil jaraknya. 12 mil dalam catatan buku kuno. Nah, siapa sebetulnya yang datang ke Sumatera ataupun ke Nusantara ini? Sebetulnya bukan bangsa Armenia. Yang datang itu adalah bangsa Yunani kuno ataupun Romawi kuno.
Ya, bukan Armenia atau Azerbaijan dalam catatan. Kenapa kita katakan demikian? Ini buktinya. Dalam Tambo Kampar tersebut bahwa bangsa asing yang pernah datang ke sini dan bergabung ke Kampar, ke Murtakus adalah bangsa Rum. Bangsa Rum atau Ruhum. Itu Romawi kuno. Ya, mungkin juga Azerbaijan itu Armenia dulu masuk ke situ. Tapi kalau itu mungkin benar Babe itu. Tapi dia datang ke sini bukan mengajar, bukan membuat surat cinta, membuat prasasti, bukan. Tapi adalah apa? Dia belajar menuntut ilmu, dia naik kapal pencalang, belajar membuat kapal-kapal besar, belajar membuat artefak, membuat apa seperti yang ditulis dalam buku Plato itu dan buku Profesor Asio Santos, ya, tertulis itu. Nah, contoh nih, tadi kami bertanya, ini siapa nih? Orang Eropa tahu dia nih. Gambar apa nih? Ini adalah sosok pemimpin, orang yang paling dikagumi oleh Eropa. Ya, dia ada sang penakluk Asia, Eropa kecil sampai ke India, Mesopotamia. Ya, namanya tertulis dalam Al-Quran malah dan Taurat. Siapa dia? Kalau dalam Al-Quran dia adalah sang penakluk Iskandar Zulkarnain. Orang Eropa tahu dia, tapi namanya bukan Iskandar Zulkarnain, tapi adalah Alexander the Great kalau menurut Belanda, Alexander the Great menurut Inggris dan Prancis. Nah, siapa dia? Adalah orang yang menaklukkan dari bangsa Mesopotamia, menaklukkan Mesopotamia, menaklukkan Persia, India, semenanjung Arab, Jazirah Arab itu, kemudian Eropa bagian selatan, ya, dijadikan sebagai tempat dia. Nah, siapa dia? Dia adalah yang datang dari Babilonia, ya, Babylon, digambar usia muda. Kenapa kita katakan ini adalah Iskandar the Great? Semua orang mengatakan, yang tahu sejarah, tahu dengan patungnya, dia tahu ini adalah Alexander the Great. Apa bedanya dengan patung yang ada di Eropa ataupun arca yang ada di Eropa? Yang arca di daerah kita ini, Nusantara, arca ini terbuat dari perunggu. Ini terbuat dari perunggu, bukan batu, bukan kayu. Ya, kalau diasah ini kuning. Artinya apa? Berarti pernah kita dengar bahwa bangsa Eropa menghasilkan karya zaman perunggu? Tidak pernah dengar. Ya, yang ada membuat karya ataupun artefak terbuat dari perunggu adalah bangsa Indonesia, Nusantara, India, Cina, dan lainnya. Mungkin ada Persia. Nah, itu yang kita dengar. Nah, kenapa dia terbuat dari perunggu sedangkan dia bukan orang asli Nusantara? Berarti ini ada hubungan dengan sejarah ataupun yang terdapat dalam tambah adat bahwa nenek moyang ataupun orang Babilonia tadi ataupun Rum tadi datang ke Murtakus Kampar. Memang ada dalam tambah adat. Dia tinggal di sini menghindari daerahnya penuh dengan perang saudara, perang. Dia muak dengan ternyata dia kagum dengan kebesaran nenek moyang kita, bisa menguasai lautan, bisa menguasai samudera dengan membuat kapal pencalang yang menjelajahi dunia. Dia menampang situ, datang ke Murtakus dan tinggal sana beserta keluarganya. Itu yang dalam sejarah. Tapi dia tidak pernah membuat prasasti dalam catatan yang pernah kita temukan. Ya, cuma kalau dia tinggal di sini beserta keluarganya ada dalam Tambo adat Kampar ataupun Melayu tua. Jadi membuktikan bahwa jauh sebelum zaman kerajaan Sriwijaya, tapi masih dalam masa pemerintahan Kedatuan Alam Pulo Poco, yaitu tahun 1700 sebelum Masehi, 1500 atau sampai 1700 sampai 1500 sebelum Masehi, bahwa Alexander Zulkarnain sudah datang ke Sumatera ini ataupun ke Nusantara ini. Inilah gambarannya, ya. Nah, ini untuk jelasnya. Kemudian ada bukti yang lain, ada. Nanti satu persatu akan kami jelaskan. Jadi kita beransur-ansur dulu menjelaskan ini. Mudah-mudahan ini menjadi bahan bagi kita. Kita akan membuat persatuan dan kesatuan bangsa, bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu bukan sembarang orang. Pernah menjadi bangsa ataupun negara superpower dulunya. Selama berabad-abad, ribuan tahun sebagai gurunya dunia. Sebagai awal peradaban bangsa Melayu kuno nih, bangsa nenek moyang bangsa Indonesia. Maka itulah dalam seminar di Kuala Lumpur,
dan di Bangkok disebutkan bahwa asal-usul rumpun bangsa Melayu itu adalah dari Melayu itu sendiri, bukan dari mana-mana. Dari mana? Itu adalah dari Kampar ataupun Muratakus Kampar, Riau, Sumatera Tengah, Indonesia. Nah, itu disebutkan. Ya, inilah. Demikian juga hasil tes DNA yang dilakukan oleh Profesor Oppenheimer, campuran Inggris dan Jerman, mengatakan setelah diukur DNA bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, dulu orang menduga Ethiopia dulu sudah tuh, kemudian Cina mengatakan dia yang tertua, akhirnya diukur di apa DNA-nya dari 12.000 yang dites DNA-nya, ternyata DNA orang Melayu adalah DNA yang paling tua. Artinya apa? Berarti mereka itu berasal dari bumi Nusantara. Nih, mudah-mudahan dengan terbukanya sejarah ini kita semakin kuat. Kita tahu di mana kita berasal, kita tahu jati diri nenek moyang kita, dan untuk kita wujudkan untuk jadi bangsa besar untuk masa-masa akan datang. Ini ada lagi satu sebagai bukti.